Nebukadnezar itu dia percaya kepada Tuhan. Saudara baca kitab suci, baca Daniel, pasti kok ketemu di situ. Terus siapa lagi? Abis Nebukadnezar siapa? Darius, saudara. Darius itu mengenal Tuhan nggak? Dia raja luar biasa. Dialah yang mengizinkan pembangunan Yerusalem akan berlanjut. Siapa lagi? Sesudah Darius siapa? Artasasta, saudara, zamannya kepada Nehemia. Nehemia itu nabi atau siapa? Belum. Bupati, saudara, ya toh? Ya. Karena jadi sana itu jadi wali kota lah, jadi bupati lah di Yerusalem. Zamannya Raja Artasasta. Nah dari sinilah tadi Nehemia ini kan ditulis karena kan baru terima oleh Yunani, saudara, dijajah. Itulah yang didengung-dengungkan sekarang itu bahwa namanya Taurat ini perjanjian lama itu diterjemahkan bahasa Yunani. Kalau engkau terjemahkan bahasa Yunani, kalau sesuai di dalamnya itu lain urusannya. Makanya kalau kita teliti baik-baik ini namanya yang mereka katakan perjanjian baru tadi itu, yang sebenarnya tidak ada perjanjian baru, namanya Injil. Injil itu kabar baik bahwa Yahweh lah yang jadi manusia yang sudah datanglah di bumi ini, Mesias itu. Kan begitu sebenarnya. Ya? Nggak ada. Nah inilah yang diputar balikan, yang dipelintirin oleh namanya yang dari tadi, yang namanya kambing. Ya? Akhirnya apa? Ya? Yerusalem tadi sudah dibuang. Ya, coba Yesaya 2 ayatnya 3 supaya kamu tahu itu tadi benar nggak tuh ajarannya hak dari Yerusalem, dari Sion. Yesaya 2 ayatnya 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakob, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Dari mana? Yerusalem. Kita lihat nanti ini yang dari Yerusalem, dari Yunani. Kita lihat, saudara. Ini kita lihat, kita teliti, kita suci. Jangan ditutupi, dibongkar aja. Dia protes itu, saya bilang. Siapa yang protes berhadapan dengan saya? Dia bawa kitab yang sama, kan begitu. Jangan dia pakai kitab bapak gerejanya, nggak boleh. Dia bawa kitab yang sama. Kita buka nanti. Mika 4 ayat 2. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Yahweh, ke rumah Tuhan Yakob, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan firman Yahweh dari Yerusalem. Dari Yerusalem. Ini Mika dengan Yesaya sejaman nggak? Halo? Halo? Mika dengan Yesaya ini sejaman, saudara, zaman raja-raja, saudara, ya. Yesaya itu sampai zaman Hizkiel, saudara. Diungkap ini. Makanya perlu kita pelajari, kita baca ini supaya kita tahu. Kita tahu nih apakah ajaran dari namanya Yerusalem atau dari Yunani. Yang jelas-jelas sekarang ini yang ada di kolong langit sekarang ini hampir dari Yerusalem tidak disinggung. Yang di Yunani yang diangkat-angkat. Kenapa saya mengatakan kita lihat nanti perbedaannya. Gitu? Makanya kalau engkau baca di sana Matitya, coba Matitya 23 ayat 15. Ini dinubuatkan sudah. Matitya 23 ayat 15, coba baca. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Halo, yang dikecam itu siapa? Ahli-ahli Taurat, orang bodoh, punya pendidikan atau tidak? Punya pendidikan tinggi, ini dokter-dokter, saudara. Ya kan? Menyeberang lautan untuk mencari satu pengikut agamamu, akhirnya dia lebih jahat dari kamu.
Makanya perlu sekali engkau baca namanya Matitia 23 ini, saudara. Ya, makanya saya bilang kalau engkau tidak teliti baik-baik ini, kau nggak masuk dalam kerajaan surga. Kau tidak pernah akan masuk. Masuk dalam surga itu kan saya sudah baca, saya sudah khotbahkan minggu-minggu yang lalu. Yang menguduskan Sabat itu masuk surga. Tapi kalau engkau mengabaikan Sabatnya, itu tidak ada pengampunan, itu saya tahu. Ya. Makanya harus membedakan namanya ajaran namanya Yerusalem dari Sion maupun dari Yunani. Di Yunani itu ada Sabatnya nggak, saudara? Halo? Ada Sabatnya nggak? Tidak pernah ada dibikin Sabat sendiri, karena katanya hari pertama kan berhenti juga, kan katanya itu melawan namanya Tuhan, saudara. Halo? Pondok daunnya ada nggak? Yunani itu yang kamu baca sekarang itu, yang mereka anggap perjanjian baru itu, ada nggak namanya pondok daunnya? Tidak ada. Kalau engkau tidak merayakan pondok daun, ada hukumannya nggak? Halo? Ada. Itu hukuman berat, saudara. Ya tak? Diabaikan semua. Ya tak? Diabaikan. Akhirnya perpuluhan yang diangkat-angkat diabaikan, saudara. Apa yang dia mengatakan? Karena engkau melakukan yang paling hina ini, engkau sudah melakukan kepadaku. Ini perhatikan baik-baik. Makanya kalau engkau datang ibadah itu, sedia baik-baik, saudara. Jangan engkau bosan-bosan, jangan ikut-ikutan di luar sana. Namanya doa singkat maupun ibadah singkat, saudara. Bagaimana orang memahami kalau engkau tidak pakai pasal dengan ayat? Ya, tidak pernah mengajarkan orang, baca kitab suci supaya engkau tidak ditipu. Apakah ada seperti itu? Tidak ada. Dia berusaha demikian rupa supaya dia segala-galanya di mimbar, supaya dia maat bodoh. Saya tidak seperti itu, saudara. Saya tidak belajar kepada manusia. Saya belajar dari isi kitab suci sehingga saya ngomong seperti ini. Mau adu pasal, mau adu ayat, dokter-dokter tuh menghadap sama saya. Saya bilang sekarang itu adanya Yunani maupun ada mau terima dia tidak terima, kan begitu, silakan dia sampaikan aja. Hanya persoalan seperti saya begini itu jarang orang mau nonton khotbah atau mau mendengar, dia sudah mulai ngantuk. Ya, kenapa kau ngantuk itu? Supaya kau bodoh terus, supaya kau ditipu, kan begitu. Ya. Ini sangat jelas tadi yang kita baca. Dia tidak tanya lu sekolah di mana. Ya, banyak orang yang sekolah ke luar negeri kan, akhirnya apa kan? Bukan orang itu makin memahami, makin menjadi-jadi. Akhirnya banyak kan sekarang sadar kan? Ada dokter-dokter sekarang sadar, waduh sadar juga lah. Kalau dulu saya pengajar Tritunggal kata, ya, baru saya sadar sekarang. Tapi sadar-sadarnya kayak apa? Ya, apakah sadar seperti saya? Saya ini teliti, saya bilang saya sekarang sudah masuk 141 kali. Halo? Saya baca dari tahun 2000 sampai saya bicara ini sudah mau masuk 142. Ya. Mau masuk 142, saudara. 142 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau lo mau coba-coba, jangan bawa namanya kitabnya bapak gerejanya. Saya tidak kenal itu. Yang saya tahu itu adalah bapak gereja saya adalah namanya Rasulnya Yesua. Ada namanya Matitia. Matitia namanya, jangan diroba-roba. Ada namanya Markos, ada namanya Luka, ada namanya Yohanan, ada namanya Rasul Saul. Bukan Paulus, tidak ada, itu ajaran Yunani. Bukan namanya Petrus, itu ajaran Yunani. Saya kasih tahu, ya, ini adalah penipuan. Harus tegas itu. Coba kalau dia mau protes itu, kan begitu, ya. Saya khotbah di sini bukan untuk menguras kantong orang, kan nggak butuh, ya. Saya mengatakan ini bukan saya pengangguran, bukan. Saya orang bekerja dulu, saya kerja di alat berat, saya dagang alat berat, suku alat berat. Saya pelajari ilmu alat berat apa saja, saya pelajari, ya. Sekalipun saya belajar, saya sibuk, tetap saya baca ini kitab suci ini. Karena ini adalah makanan apa? Badi. Yang jualan alat berat, jualan suku cadang sementara 80 tahun mati kan begitu selesai di situ. Tapi ada yang abadi, itu abadi apa? Halo? Apa? Firman kebenaran.
kebenaran yang dimaksud itu kalau engkau lakukan apa yang diperintahkan Taurat, itu namanya kebenaran. Tapi kau ngomong dalam masalah, oh kebenaran, kau abaikan semua perintah-perintahnya yang ada ancaman hukuman matinya, ya, termasuk orang miskinnya. Itu hukuman mati loh saudara. Nyala kau membuat kejahatan, masuklah kau ke neraka. Ringan gak? Tidak ringan, ya. Mengabaikan sahabatnya, hari ketujuhnya masuk neraka saudara. Gak ada ampun itu. Baca kitab sucinya. Saya tidak menghukum orang, tapi itu ada tulisannya seperti itu, ya. Memungut-mungut perpuluhan, memperdaya orang, akhirnya lo mengabaikan. Banyak sekali yang kita saksikan saudara. Saya jadi malu saudara, ya, kalau dulu melihat orang-orang Kristen pergi ke sana minta, ya, keleleran itu. Coba, bukankah perpuluhan tadi untuk orang-orang miskin tadi ini diurus orang-orang ini, dipesan kepada Tuhan ini, gitu. Makanya jangan engkau bosan, ya. Kau mengarungi laut, kau nyebrang laut, kau keluar negeri, kau sekolah, akhirnya apa? Kau menobatkan satu orang jadi pengikut, akhirnya dia lebih jahat. Apa yang dia jahat itu? Ya. Kenapa dia bilang jahat? Karena dia melanggar juga pilihan. Ikuti tadi ini, gitu. Maka seorang pengkhotbah itu makanya memiliki kriteria, ya. Seorang pengkhotbah yang seperti saya ini memiliki kriteria tadi itu, kriteria yang sudah dibacakan tadi itu. Bagaimana dia ini? Kalau saya keinginan saya sendiri menjadi pengajar ini, makanya saya terima upah, ya. Karena saya ini bukan saya dari saya sendiri, maka itu wajib saya lakukan dengan tanpa upah. Halo? Ini perkataannya perumpamaan atau benar-benar dia tidak terima upah? Ayo, ya? Benar saudara, ya? Kan benar. Makanya mereka sana kan untuk jadi pelayan mereka itu kan, makanya mereka ada pekerjaannya lah. Selain tadi itu melayani Tuhan tadi itu, makanya dia bilang jadi tukang kain. Kalau kau baca kisah para rasul sana, dia adalah apanya? Tukang kain. Kemah kan begitu kan, dari hasil tadi ini, ya, itulah yang mereka pakai itu. Tidak ada namanya Rasul Saul nunggang kuda, nggak ada. Namanya naik kereta tidak pernah ada, berjalan kaki sampai dibilang lapar dan haus kan begitu. Tantangannya berat kan begitu, ya. Siapa yang mau jadi teladan sekarang, jadi teladan seperti apa yang dilakukan oleh namanya Rasul Saul? Tidak ada, ya. Ini penipu-penipu semua. Akhirnya banyak korban sekarang saudara. Makanya harus membedakan yang ini ajaran Yunani atau ajaran namanya, ya, Yerusalem. Yerusalem itu tidak pernah mengaluri perkataan Tuhan adalah sabatnya. Itu tanda perjanji. Halo, tanda perjanjian enggak sabatnya dengan Tuhan orang Israel? Tanda perjanjiannya, ya kan? Makanya sabat ini dikutip namanya Kejadian 2. Setiap kata sabat itu dikutip namanya Kejadian 2. Kan begitu, bayangkan saja di ribuan tahun itu tidak pernah namanya diganti. Sabat tadi jadi namanya hari pertama. Ini kejahatan manusia. Ini yang melakukan ini siapa? Ini adalah yang sekolah-sekolah tadi ini, yang mengalau Tuhan, ya, yang keluar negeri, ya kan gitu kan? Keluar negeri. Akhirnya sesudah keluar negeri dia sudah dapat doktor yang begitu sombongnya, gitu. Sekolah di mana? Kalau saya dia nggak sekolah, lu adu sama saya, datang sama saya. Kalau ngomong masalah kita pekerjaan sekuler apa, ayo adab sama saya, ya kan gitu. Kau adab juga sama saya nanti masalah kerohanian. Bawa kitab yang sama, ya, yang saya pegang ini kitab yang sama, bukan saya karangan saya sendiri atau kitab yang lain yang ada di Indonesia itu, yang dikeluarkan di Indonesia dari lembaga kita, tinggal bawa itu. Kalau engkau dokter benar-benar kau dari luar negeri, tapi jangan bawa buku-buku bapak gerejamu. Bapak gerejamu itu kan supaya namanya mengaburkan dari Yerusalem, ya kan? Supaya dari Taurat itu lu buang. Lu kalau buang Taurat itu udah mati konyol, kan begitu, ya. Dan sangat jelas di diri apa yang kita dengar tadi itu, ya. Semua dulu bapak-bapak gereja kita, bapak gereja kita yang saya maksud itu adalah yang saya
tadi yang saya sebut tadi itu. Ada Matitia, ada Markos, ada Luka, ada namanya Yohanan. Ini nama-namanya dari Yerusalem, tapi diganti dia pakai Yunani. Kalau lu ganti ini dia masih hidup, orang tidak ada masalah. Yang dia ganti di dalam ini, saudara, misalnya Kepa itu. Kepa waktu ganti namanya masih hidup atau sudah mati? Halo? Kepa itu waktu diganti namanya Tuhan itu, dia jadi Kepa masih hidup atau dia sudah mati? Masih hidup, saudara. Gitu? Coba bayangkan aja, kalau kau baca dalam keempat penginjil itu Kepa itu namanya Petrus. Tapi kalau kau baca namanya suratnya Rasul Saul, itu bukan Kepa, bukan Petrus, tapi namanya Kepa. Kepa, saudara. Kita coba. Ya. Ini ada apa? Kenapa Yunani ini begitu diangkat? Nama-nama semua dikasih nama Yunani yang sudah mati konyol. Ini orang sudah, bukan mati konyol, sudah mati sekian lama. Ya. Sudah sekian lama mati. Ya. Ini kan sudah begini, ini sudah mati konyol namanya. Orang sudah mati sekian tahun kok diganti nama. Ya. Udah bagus-bagus namanya Saul, namanya Paulus. Ya. Siapa yang mengganti? Adanya namanya mereka perjanjian baru ini kapan? Itulah yang mereka ngomong sekarang kan, ini adalah buku-bukunya Reja Konsili namanya 325 kan begitu. Itu yang mereka pelajari sampai jungkir-jungkir. Mereka dapat doktor akhir kejahatan demi kejahatan mereka lakukan orang-orang asing ini. Dan begitu kan. Mereka lebih suka sekarang, makanya kebanyakan ketipu kan. Kalau kau baca di 2 Matitia di sana kan gitu, ya. Timoteus di sana kan, ya. Carilah guru-guru itu yang menyenangkan telinganya jemaat itu. Ya, itulah yang disukai sampai sekarang itu. Ya. Kalau lama sedikit mulai ngantuk gitu kan, udah. Ya. Lalu ada yang sangat ini ngaku, ya, mulai ngantuk kan, tidak selera. Ya. Kalau terlalu lama tuh iblis nggak mau. Kalau diungkap-ungkap itu iblis nggak mau. Mulailah orang nggak sejahtera, katanya nggak sejahtera. Jangan terlalu lama-lama supaya jemaat ini nggak bosan, katanya. Coba ini renungkan baik-baik, saudara. Saya bilang supaya jemaat itu jangan bosan. Ya. Halo, sahabatnya kalau perintah Tuhan itu dari mana ke mana, ayo. Halo. Sahabatnya Tuhan itu dari apanya waktunya dari mana ke mana? Dari petang ke petang, itu sahabatnya begitu, saudara. Ya. Jadi ingat baik-baik ya. Pada waktu kita menghadap pengadilan Tuhan tadi, apa yang ditanya? Ya. Ada orang miskin karena engkau tidak melakukan. Pada waktu saya sakit lu nggak nengok. Pada waktu gua lapar lu nggak kasih makan. Pada waktu gua nggak ada tempat lu nggak beri tumpangan. Coba ada nggak sekarang yang terkenal yang pakai beri tumpangan rumahnya? Boro-boro dia mau tumpangan rumahnya, kan gitu, mau mengunjungi saja di gang-gangnya ogah. Ya. Pernah ada dulu di tempat kita ini, sekarang terkenal pada penyembuhan sekarang ini. Waktu kursinya itu dia sakit pantatnya, dia nggak betah, saudara. Itu gembala seperti itu, bukan itu, saudara. Ya, bukan. Itu serigala namanya, menyamar jadi domba, kan begitu kan? Ya, nggak mau derita buat apa? Kita kan anak raja, katanya. Ya, kita anak raja, kenapa harus miskin? Ya, dia miskin biarkan aja dia. Coba orang kaya, coba kalau orang kaya itu yang masuk di rumah ibadahnya uangnya atau orangnya? Halo, ya? Uangnya didukung sama dia kan gitu kan, sudah dukung bikinin ibadah itu supaya lebih permanen lagi. Akhirnya orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Ada nggak? Coba baca Yakob 5 ayatnya 1 sampai 5. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan berataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan mengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api.
Kamu telah mengumpulkan harta pada pagi-pagi hari, pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladamu, dan telah sampai ke telinga Yahweh semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembahan. Orang kaya itu tidak bakal datang keluar ibadah, uangnya datang betul. Makanya saya mengatakan dari dulu, jangan uangmu masuk tempat ibadah, lu nggak datang. Yang benar itu lu datang, bukan namanya persembahanmu. Yang dia tuntut oleh Tuhan itu pemahamanmu, supaya engkau dengar. Bacalah kitab suci ini, sekalipun lu sibuk pekerjaan apapun, bacalah kitab suci ini. Kalau engkau baca, pasti engkau tahu ini ajaran Yunani atau ajaran namanya Yerusalem. Kan begitu. Ajaran Yerusalem itu tidak dirubah, saudara. Taurat itu tidak dirubah, abadi kekal. Ya. Dari Yerusalem itu namanya Taurat itu kekal. Tapi kalau dari Yunani, lupa saudara. Coba nama orang diganti, coba Matitya, ya toh? Matitya. Matitya itu apa? Karunia ya Yahweh. Kan apanya Yahkanan atau Yokanan itu apa artinya? Yahweh berbelas kasihan, arti. Jadi kalau nama-nama orang Israel itu ada artinya. Ini yang dipreteli. Yohanes. Dulu itu bukan Yohanes loh dulu. Awal-awal kitab suci tidak ada tulisan Yohanes. Yang benar itu dia Yahya. Dia lagi bingung lagi, ini kan dari Yunani, ini kan aduh mana lagi kan. Akhirnya sekarang menjadi Yohanes. Kan gitu, ya. Coba bayangkan apa susahnya kalau kau bilang tadi Yohanes. Apa susahnya sih? Ini kan dari lahir kan dikasih nama ini orang, ini ada benar manusia, ini bukan dongeng. Makanya saya lihat hanya orang Israel yang dipretel-preteli namanya. Ya toh? Coba kalau kita ini kan ke luar negeri, misalkan Israel, kan tetap aja nama itu. Kalau ucapannya itu, kalau salah, kalau keliru itu lain. Tapi tulisannya tidak boleh dirubah. Yang jadi masalah yang kita baca sekarang ini, tulisannya juga rubah, saudara. Coba. Jadi awalnya dulu namanya Yahya, tiba-tiba jadi Yohanes. Di luar negeri siapa namanya? Yohanes di luar negeri siapa? John. Kejahatan betul ini kan. Tidak merasa jahat loh itu. Kalau di ngomong tapi kalau ada yang ngotot terdekat itu, waduh, saya betul-betul bisa emosi juga loh itu sebenarnya loh. Makanya saya di Sumba dulu kan ada kan yang nantang hati-hati. Sekarang ada ajaran lagi kan gitu kan? Ya, ada ajaran. Baru karena hati-hati ada penyesat sekarang ini katanya kan. Pada waktu ditelusurin dia tahu. Oh, itu ada keluarganya Lero Ora di sana. Diam semua ketakutan. Coba kalau pada waktu itu dia cari-cari sama saya, dia bilang sesat itu mulai demo itu saya hantam betul-betul itu sama mereka itu. Takut semua di sana kan. Dengan nama Utara Waktu aja udah takut itu. Kan begitu kan. Masa bilang sama mereka, kalau kau mengatakan saya sesat, bawa kitab yang sama. Saya yang saya pegang, kitab juga yang kau pegang. Bawa saja tapi jangan majelis. Saya ngomong gitu, jangan majelis itu bukannya tandingannya lah, saya bilang gitu. Kenapa saya bilang nggak tanding? Kamu tidak pernah baca kitab suci. Saya ini sudah ratusan kali dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi kalau majelis lu penonton aja, bawa namanya pendetamu tadi itu gembala sidang, bawa aja di sini kitab yang sama loh. Kita debat di sini. Kita baca nanti pakai pasal, pakai ayat. Takut ngeper semua kan begitu ya. Ngeper, bagaimana nggak mengeper itu saudara? Ya, dia dapat SK belum tentu dia baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, saya sudah ratusan kali, kan begitu ya. Sehingga saya kan tidak usah pakai konser begitu kan, dilihatin konser. Kamu nggak butuh, kita pakai pasal, pakai ayat, ya. Kita belajar itu jangan pakai teologi sana. Teologi itu kan untuk mengaburkan kebenaran. Marilah kita baca kitab suci, ya. Kalau kau belajar itu marilah baca kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu.
pasti engkau akan disingkapkan. Ya. Mungkin saja satu kali engkau nggak ngerti, dua kali nggak ngerti, tapi kalau kau berulang-ulang, ya, seperti namanya tumbuhan tadi itu. Tumbuhan menjadi pohon tidak mungkin langsung ujung-ujung jadi pohon. Dia dulu jadi biji, baru dia tumbuh. Begitu juga lah kerohaniannya kita ini, kan begitu. Ya. Begitulah kerohanian. Kalau engkau baca di dalamnya, wah luar biasa deh, ya, luar biasa. Ya. Makanya saya bilang sesibuk-sibuk apapun, engkau baca kitab suci supaya engkau tidak ditipu. Jangan kompromi, namanya iman itu jangan kompromi. Iman itu bukan kata iman-iman. Iman itu dari pemahaman isi kitab sucimu. Itu namanya iman. Iman itu apa sih? Sungguh-sungguh percaya, nama itu kata iman. Iman itu sungguh-sungguh percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Tidak pernah di dalam kitab suci dikasih nama Yesus, tidak pernah ada. Di dalam Injil itu, makanya dikatakan kenapa dia bilang Injil tadi itu, kenapa dia bilang kabar baik tadi itu, karena Yahweh lah yang jadi manusia. Saya kalau ngomong Yahweh jadi manusia, saya punya data, saya punya pasal dan punya ayat. Bawa doktormu di sini kita adu, namanya pasal dengan ayat, clear kan? Clear kan begitu? Ya? Bawa doktor, saya bukan dokter, tapi bawa doktormu, bawa kitab yang sama. Kita pakai pasal dan pakai ayat. Ayo, kita adu kan begitu aja. Ya. Inilah kebenarannya, saudara. Ya. Makanya saya mengatakan dari dulu kalau ada yang kasih saya, bukan kalau saya terima kasih. Ya. Saya terima kasih, saya kembalikan uang orang itu. Karena saya datang di sini, saya mau jadi pengkhotbah itu supaya kau catat. Itu yang paling penting. Ya. Karena dia bilang tadi bukan hartamu. Ya, bukan. Tapi saya mau sampaikan kebenaran ini, ya, tanpa upah. Ada kan seperti itu? Nggak ada sekarang, saudara. Ya, untuk merajakan melebarkan kerajaan Allah ini karena kalau ditanya lagi, Allah itu nama atau gelar? Bingung dokternya. Tuhan itu nama atau gelar? Bingung dokternya. Bagaimana nggak mau bingung? Ya, sampai sekarang ini orang bingung. Kenapa bingung? Ya, Tuhan huruf besar semua, ada T-nya sama A-nya kecil. Allah huruf besar semua, terus A-nya aja, terus Allah kecil. Ditanya bingung. Halo, banyak nggak orang bingung sekarang? Kenapa bingung tuh? Karena sudah dinubuatkan. Dinubuatkan di mana? Orang bingung itu. Halo, ya? Yohanan berapa? 10 ayat? Halo, 20 ayat? 24. Baca gitu loh, hanya kalian baca, cepat baca. Itu sampai sekarang ini. Mereka dari dulu bingung siapa ini, sampai sekarang itu bingung. Ya, coba dokter-dokter menyerahkan namanya Tritunggal itu bingung. Ya, ada lagi dokter yang sudah sadar namanya Esa, tapi Esanya tidak seperti yang saya ajarkan kepada jemaat. Baca namanya Matius 10 ayat 28. Yohanan 4. Yohanan 10 ayatnya 24. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ya kan? Banyak gak sekarang itu yang mengenal Mesias? Halo? Tidak ada. Mesias dianggapin Mesias dengan Bapa beda, ini konyol namanya, karena dia tidak pernah membaca kitab suci. Di dalamnya Mesias adalah Yahweh itu sendiri. Gitu? Ada nggak pasalnya, ada nggak ayat? Ada, banyak sekali ada di dalamnya. Maka dia bilang kalau kamu tidak mengenal, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Yahweh, mati dalam dosa, gitu loh. Ya. Jadi apa? Syaratnya kita masuk surga apa? Halo? Lihatlah orang ini miskin. Yang miskin itu yang miskin yang mabok-mabok atau yang miskin lurus? Seperti Ibu Kartika. Seperti Ibu Kartika itu. Makanya Ibu Kartika tuh pesan sama kita. Halo. Ya. Saya angkat Ibu Kartika itu, saudara. Saya angkat itu dalam keadaan dia berak-berak di tempat tidurnya. Dia kencing di situ, saudara. Saya angkat dalam keadaan kritis sudah itu. Saya angkat, saya bawa, saya di sini kita
kita di sini, kita rawat dan lain sebagainya. Dia perlihatkan semua luar biasa lah. Makanya saya kalau namanya sudah orang miskin, wah itu saya nggak ada tawar-tawar lagi. Pesan kepada kita namanya Ibu Kartika. Ibu Kartika itu umurnya berapa Ibu Ana? 80 tahun? 80 tahun, 83 tahun kalau tidak salah umurnya namanya Ibu Kartika. Coba kan? Semua diungkapkan Ibu Kartika ini, ya kan? Ibu Kartika tuh dia nggak, waktu ditanya nih, siapa sih orang yang tidak pernah memikirkan hidup gitu loh? Siapa sih? Dia langsung angkat tangan Ibu Kartika. Termasuk saya juga tidak angka saudara. Ibu Kartika kita lihat, ya kan? Itu dia pesankan betul-betul itulah yang di dalam itu pesan untuk saya dengan keluarga saya, ya. Ya, pesan Ibu Kartika kepada saya dengan keluarga saya, ingat baik keluargaku, kan gitu kan. Pesan Ibu Kartika itu jangan sampai lupa dalam ingatan, ya. Karena itu yang kita baca tadi, ya. Nyala kau pembuat kejahatan. Makanya ada namanya domba dan kambing. Domba dari mana? Yerusalem. Dan kambing dari mana? Yunani saudara ya. Jadi harus kau bedakan sekarang ini ajaran di yang ada kita sekarang ini, zaman kita sekarang ini ada dua loh sekarang ini. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali sekarang kan. Tinggal lu pilih sekarang. Kalau lu mau baca kitab suci, ikutin yang diperintahkan oleh Taurat. Karena Taurat itu tidak pernah dianulir oleh Tuhan, tapi Taurat itu adalah kekal. Amin. Mari kita tutup.